waktu, rahasia tempat, rahasia cara. Waktunya kapan gak ada yang tahu. Mau pagi, siang, sore bisa. Pagi pantas, sore pantas, malam pantas. Satu waktu. Kemudian rahasia cara. Caranya bagaimana juga terserah Allah. Ada jadi ketua pengajian di Hongkong, tahu-tahu mati ada. Umpaman, aku aja tahu tapi dulu lunas ya. Kan? Ada kecelakaan mati, kayak sahabat saya Ustaz Jamil Al-Bukhari. Ada di tengah laut kecemplung mati. Caranya terserah Allah. Tapi saya meyakini seseorang itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Maka biasakanlah dengan kebaikan supaya kamu mati dalam keadaan baik. Makanya kenapa Bapak PSK itu saya ajak ngaji? Karena bisa jadi dia dimatikan pas dalam keadaan pengajian. Kalau nggak ada ngaji sama sekali kan baik. Makanya kalau kamu mau tidur, biasakan membaca Quran walaupun cuma 1-2 ayat. Karena Allah akan mematikan kita sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau kamu biasa membaca Al-Quran, bisa jadi matimu dalam keadaan membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran itu sama dengan bercakap-cakap langsung dengan Allah. Makanya walaupun cuma 1-2 ayat dibaca. Nah, kemudian ketiga adalah rahasia tempat. Apakah jaminan orang Jogja matinya pasti di Jogja? Belum tentu. Bu Nuris, orang Malang bisa jadi matinya di Hongkong. Gus Minta, orang Jogja bisa jadi matinya di Madinah. Nah, mau mati dengan cara apapun, kapanpun, di tempat manapun itu sama. Yang namanya mati itu kembali dengan Allah. Ada memang riwayat yang mengatakan roh itu masih gantung. Siapa? Rohnya orang yang bunuh diri. Tapi kalau arwahnya atau ruhnya orang yang kecelakaan sama dengan mati normal seperti biasa. Cuman caranya melalui kecelakaan. Tapi baik kecelakaan maupun kecemplung sumur maupun tenggelam sama-sama diambil oleh Israfil. Jadi gak ada istilah gak mau gantung dia ngawang. Kalau kamu tahu kan. Mantanku dulu bilang ini. Mantan! Oh my God! Oke, saya mantan ya Pak. Itu yang sasar ada bersedekah buat kamu anakmu, katanya bilang kayak musuh tiga semuanya sedekah itu tuh hukumnya gimana? Apanya? Itu uang jasa raja kan dapat uang jasa raja. Prioritasnya uang jasa raja untuk apa? Untuk bayar rumah sakit. Udah siap bayar, tapi uang itu aku minta untuk sedekah anaknya. Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi suami aku bilangnya gini, kayak sudah kayak sedekah sampai sekarang uangnya nggak sedekah kan malah buat menceraikan aku. Ini lama-lama menjadi BPJK, Barisan Para Janda Kunyang. Kalau dia nggak mau buat sedekah malah buat menceraikan aku, buat balik nama rumah atas nama dia, aku juga nggak bisa surat cerai doang itu hukumnya. Saya itu pengen nangis sama guru. Nangis sama siapa? Ini suami yang tidak bertanggung jawab. Ya kalau kemudian bahasanya nunggu kaya baru sedekah, salah. Jangan bersedekah nunggu kaya, tapi sedekahlah sampai kamu menjadi kaya. Nah, jangan menunggu alim baru berdakwah, tapi berdakwahlah sampai alim. Jangan ke masjid nunggu tua, tapi ke masjidlah sampai kamu menjadi tua. Jadi itu mindset yang perlu dirubah. Saya pikir malah bagus kalau disedekahkan atas nama jariah. Tapi dia nggak bisa sekarang. Ya makanya kamu cerai saja. Kamu nggak terima? Nggak dapat apa-apa. Cerai kan terima nggak? Ya nggak terima orang kerja di sini, surat kerja di rumah. Ya sudah keren. Uang bosok. Itu keputusan terbaik dari Allah. Artinya, Mbak
Fitri dijauhkan dari suami yang tidak bertanggung jawab. Nanti dulu itu bertanya satu. Apa? Aina itu aku di mana? Anita. Seru salah. Anda dari mana? Oh, Pekalongan. Janda juga. Alhamdulillah. Ada yang tidak janda ya Allah. Nah itu yang pertama, yang kedua yang saya mau tanyakan, pernah membaca satu wacana kalau tentang gugat cerai gugat itu jadi kalau misalkan sudah putusan sidang, kalau kita mau menikah lagi itu hukumnya nggak halal gitu. Mau perceraiannya itu. Oh, TV cerai. Oh ya. Yang pertama soal meninggalkan sholat. Bedakan antara qadha dengan jamak. Kalau jamak itu menggabungkan dua sholat di dalam satu waktu. Umpamanya duhur dengan asar di waktu duhur, namanya jamak takdim. Kalau duhur dengan asar di waktu asar, namanya jamak takdim. Ada satu sholat yang tidak dijamak, tidak bisa dijamak, yaitu sholat maghrib. Kalau maghrib dengan isya bisa. Di waktu maghrib berarti jamak takdim, di waktu isya jamak takdim. Nah, bagaimana dengan sholat di waktu yang lain? Itu namanya qadha. Ya, namanya qadha. Mengganti sholat yang terlewat dengan melakukan qadha sholat, yaitu mengganti sholat yang terlupa. Berbeda dengan jamak. Itu bisa diqadha. Apalagi dengan kondisi seperti di Hongkong umpamanya. Boleh untuk diqadha. Bagaimana dengan perceraian yang diwakilkan kepada pengacara? Jadi begini, tolong dipahami. Cerai itu sah walaupun guyon. Maka jangan pernah guyon dengan perceraian. Talak itu sah walaupun dengan bercanda. Makanya bercanda kamu jangan jelek. Jadi jangan bercanda soal cerai. Tetap pegang kok, nggak boleh. Ingat janda, janda. Cerai itu perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah. Abghadul halal indallah at-talaq. Nah, cerai itu mentalaknya harus dalam keadaan sadar. Kalau mabuk berarti tidak sadar. Enggak sah. Bagaimana cara menggunakan WA? Sah selama yang pegang WA itu suaminya sendiri, bukan suami orang lain. Lu kan bisa jadi seneng karo Anita umpamane bojone tak jipuk HP ini, tak lihat kuwi tak pegang. Kalau dipastikan itu benar suaminya, itu sah walaupun menggunakan chatting WA maupun SMS. Sah. Secara agama. Nah, secara negara bagaimana? Harus masuk ke pengadilan agama. Boleh nggak diwakilkan kepada pengacara? Boleh. Asalkan sudah ada kata talak dari suami yang sah.
Kalau talaknya melalui pengacara, mas pengacara omongno bojoku apa gak? Gak bisa, harus langsung. Engko semegan malah pengacarane. Mbak, aku nampa wasiat sama bojomu. Kowe dibengen karo bojomu balik kon rabi karo aku. Waduh, nggak sah, Rak. Nggak sah. Makanya sekali lagi saya sampaikan soal cerai tolong jangan dibuat bercandaan. Jangan. Tak balik nih wong tuamu. Itu bahasa sirinya itu juga cerai. Jangan seperti itu. Cerai sindiran ya. Secara sindiran maupun langsung tidak boleh. Kalau perempuan yang ngomong cerai enggak. Loh, nak wong itu reso megat yo, bisanya mengajukan gugatan. Mosok dimaku duit, Mas, kok tak pegat. Kalau perempuan bisanya mengajukan gugatan. Enggak bisa mencerai. Mengajukan gugatan ke pengadilan, saya mengajukan gugatan cerai kepada suami saya dengan alasan bla bla bla. 1, tidak bertanggung jawab. 2, tidak ngasih nafkah. 3, mendino jalur jatah. Aku kan berarti kamu. Gitu ya Mbak Anita ya? Anita ya, Bris. Ya, kan aku pada menangis setiap kali bertengkar mungkin Mbak. Oh, pikir mau tadi mana? Panjang apa waktu bisa dua apa Yang kudung. Mungkin enggak kalau ngomongin musik. Saya belakang satu ya, belakang. Belakang ya. Belakang banyak sekali. Waalaikumsalam. Di Jombang. Ada suara tanpa wujud, jangan kentung. Namanya siapa? Siapa? Kamu ketutupan masker no? Erlin. Ini dari Jombang. Ya, coba. Ini kalau saya tuh menikah sama juga anaknya Erlin menikah sama Duda, anaknya 3. Ternyata Dudanya Maryam. Ya. Terus? tapi selama saya menikah itu saya belum pernah dinafkahi secara Nafkah apa maksudnya? Lahir batin. tapi kalau saya jadi saya dinafkahi tapi lahirnya tuh belum pernah saya merasakannya gitu Terus? itu kira-kira bagaimana hukumnya dari sisi suami sedangkan sikap saya juga saya ngasih itu sama suami itu sedikit gitu loh nggak terlalu banyak gitu Mana janda? ya kayaknya tuh kita loh saya itu kayak ngasih gitu Kita tanda-tanda udah bicara yang benar. ya terus kira-kira saya apa di sini saja terus Di dalam buku nikah itu ada sihot taklik namanya. Pernah baca ya? Sihot taklik. Itu di dalam buku nikah kamu itu. Di situ ada rule of the game pernikahan. Ketika suami tidak menafkahi istri selama 3 bulan berturut-turut, baik nafkah lahir maupun batin, maka jatuh lantaran 1. Di situ ada undang-undangnya. Di situ ada undangnya. Nah, salah satu kewajiban suami kepada istri itu memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Nah, apa? 5 tahun diberikan nafkahi. Jadi ngomong, masa video call? Malah sudah, aku kering. Artinya, kalau ada suami yang tidak menafkahi istri baik lahir maupun batin itu dosanya suami.
Pertanyaannya begini, terus bagaimana Gus? Tergantung kamu kuat apa enggak. Kalau enggak kuat, walaupun perempuan tidak boleh mencerai tapi bisa mengajukan gugatan. Mas, aku nggak kuat mas. Lambaikan tangan. Enggak mas, enggak. Entek-entekan. Hatiku rasanya lara, nyawang kowe rapi karo Maria. Jawabannya sederhana, kalau kuat lanjutkan, kalau tidak kuat Lambaikan tangan. Kuat dilakoni rakuat hidup. Oh, kurang satu orang juga. Satu orang sudah selesai ya. Belum doa loh ya. Belum doa. Mana minta tapi pakai di mana? Minta mana Bu? Satu kali lagi ya. Kene kok enggak. Mas Kene di anu Dean sampean Mbak Sus. Ya udah ya doa lo ya. Kok Mbak? Sini Gus. Di sini Gus. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waluti, saya dari Lampung. Ya, dari Lampung. Belum, Gus. Lampunya mana Bapak Yuli? Saya Lampung Barat. Mana? Siwo. Bukan, itu apa? Pesisir. Posisi. Ya. Tonggoku. Lui. Ya, Kerui Ramdak Barat. Pertanyaan saya adalah Gus, saya kan masih status punya suami. Terus punya suami. Nah, Suaminya di mana sekarang? suami saya asli Jakarta. Ah. Nah, sedangkan suami saya sudah nikah lagi, tapi saya nggak dikasih tahu. Terus. Nah, saya kan protes sama mertua saya. Protes ke. Siapa yang mengizinkan dia nikah tanpa pengetahuan saya? Kan Itu nikah siri apa nikah resmi? saya nggak tahu semenjak saya nikah, surat nikah saya semua yang pegang mertua saya nggak dikasih pegang. Nah, sedangkan saya sudah punya anak 2. Anak dari suamimu toh? Iya, iya. Terus. Nah, mereka kan nikah saya tidak tahu. Pas itu saya masih di Lampung. Saya balik lagi ke Jakarta, ternyata suami saya udah punya istri. Gini istri, 2 berarti. Berarti 2 sama aku. Oh. Nah, terus sekarang istrinya ada 3, berarti saya nomor 4. Pertanyaan saya, Jangan dibully, jangan dibully. saya ini apa kalau adanya orang Jakarta, istri nomor 1 itu nggak boleh diceraikan. Adatnya orang Jakarta. Ada orang Betawi. Iya, istri nomor 1 itu Kalau nggak suami boleh menceraikan banyak diceraikan. yang cerai. Nah, saya ini kan
menceraikan, tapi dia udah punya istri 3. Nah, terus anak saya 2 itu sama sekali tidak dinafkahi. Kamu masih kuat gak? Insya Allah. Terus saya ini mau, maksud saya mau menceraikan gitu. Mengajukan bukan cerai, tapi surat nikah sama semua data itu udah dibakar sama istrinya yang nomor 2. Jadi saya nggak punya data. Itu Dulu cara- nikahnya di mana? di Jakarta. Di kecamatan mana? Kawah mana? Jakarta Utara. Itu dokumennya masih ada. Jadi begini, mungkin pertanyaan pertama yang perlu dipahami, kalau statusnya nikah siri, suami kalau menikah lagi itu tidak punya kewajiban untuk minta izin kepada istri tua. Itu kalau nikah siri, karena agama tidak mewajibkan minta izin. Tapi kalau nikahnya resmi, maka pengadilan mewajibkan mendapatkan tanda tangan persetujuan dari istri pertama. Tapi kok sampai 3 loh, Gus? Dengerin dulu. Jangan naik tengah-tengah. Sabar, Mbak, sabar. Jadi kalau suami itu mungkin nikah siri, kalau nikah resmi pengadilan nggak bisa, kecuali mendapatkan tanda tanganmu sebagai istri sahnya. Satu, karena kalau nikah siri itu nggak ada kewajiban dari agama untuk minta izin kepada istri pertama, nggak ada. Yang mewajibkan itu pernikahan resmi, pengadilan agama. Saya mengizinkan suami saya untuk menikah lagi, itu diizinkan pengadilan, baru suami boleh menikah lagi. Itu undang-undang negara. Tapi kalau undang-undang agama tidak ada. Bagaimana kalau kamu pengen mengajukan gugatan cerai sementara surat nikahnya sudah dibakar? Iya. Ke KUA ketika kamu dinikahkan di mana? Itu di situ masih ada dokumennya. Ajukan gugatan kalau nggak kuat. Kenapa suamimu istrinya 3? Kan istri, kalau 1 iswan. Empat. Jadi kalau Maryam 4 kali, kamu diempatkan. Jadi tetap bisa mengajukan gugatan cerai. Tetap bisa. Dokumennya nggak mungkin hilang di KUA. Ada. Apalagi sekarang semuanya berbasis komputer. Tinggal klik namamu, nama suamimu akan muncul. Nah, sekarang di Indonesia ibu-ibu, itu surat nikah itu diganti, ada tambahan namanya kartu nikah. Cuman segini, kecil kayak KTP itu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah bisa dibawa kemana-mana, menandakan bahwa dia suami istri yang sah. Termasuk kalau dia check-in di hotel yang syariah, itu tidak perlu membawa buku nikah, cukup membawa kartu nikah. Ada kecil sekarang, itu terbaru. Di situ ada datanya seperti EKTP. Artinya walaupun buku nikahnya sudah dibakar, itu masih bisa mengajukan gugatan cerai. Tapi KTP pun sudah nggak ada. Apanya? KTP. Kan namaku nggak ganti toh, Cuk. Namamu sama nama suamimu yang sah itu masih ada di KUA, nggak mungkin hilang. Itu. Ya, nanti kamu nggak cerai, kasihkan ke kemarin kamu. Curhat sudah, konsultasi sudah, drama sudah, sedekah sudah, semuanya. Doakan kami semoga sehat dan selalu Foto bersama belum? Nur Muhammad
berikan kepada kami ya Allah. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukuplah Engkau Allah yang Maha Agung sebagai penolong kami ya Allah. Ya Allah ya Allah, dari semua problematika masalah yang kami hadapi hari ini ya Allah, jadikanlah keyakinan di dalam hati kami ya Allah, bahwa Engkau lah satu-satunya zat yang menyelesaikan semua masalah kami. Satu-satunya tempat di mana kami bisa mengadu, satu-satunya tempat di mana kami bisa meminta, satu-satunya tempat di mana kami mencari semua solusi dari masalah yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah ya Allah, mungkin dan bisa jadi ya Allah, bukan masalahnya yang besar ya Allah, tetapi karena iman kami yang terlalu lemah ya Allah. Bukan masalahmu yang besar ya Allah, tapi keyakinan kami yang terlalu tipis ya Allah. Untuk ini ya Allah, di sore hari yang mulia dan di acara yang sangat baik ini kami mohon kepadamu ya Allah, teguhkanlah keyakinan di dalam hati kami. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukuplah Engkau Allah Maha Agung sebagai penolong kami. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hati kami kecuali namamu ya Allah. Jangan pernah tinggalkan hati kami ya Allah. Jangan biarkan hati kami hamba dari menyebut asmamu ya Allah. Jangan biarkan hati kami kosong dari kami zikir kepadamu ya Allah. Karena Rasulmu mengatakan ya Allah, yang selamat besok pada akhirnya ya Allah, orang-orang yang di dalam hatinya ada namamu ya Allah. Qalbul mu'min baitullah. Hati orang yang beriman adalah merupakan rumahmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, apapun masalah yang kami hadapi hari ini, Engkau lah sebaik-baiknya solusi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang sakit hari ini, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang bermasalah, Engkau berikan jalan keluar dan solusinya ya Allah. Siapapun yang bersedih, Engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang susah, Engkau senangkan ya Allah. Siapapun yang berhajat, Engkau kabulkan semua hajatnya ya Allah. Siapapun yang punya permintaan, Engkau kabulkan semua permintaannya ya Allah. Siapapun yang punya doa, Engkau kabulkan semua doa-doanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kebahagiaan kepada kami di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa pada masa, dan jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami di dunia ini ya Allah kebersamaan yang baik ya Allah, sehingga kami bersama-sama di surga dan bertetangga di surga ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.